Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nur Hasanah Ahniar. Saya adalah dosen dari program studi D3 Teknologi Elektromedis, jurusan Teknik Elektromedik Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu peralatan bedah dan anestesi dasar. Peralatan bedah dan anestesi dasar merupakan mata kuliah yang didapat di semester genap, yaitu semester 4, di mana terdapat 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian di bidang elektromedik. Capaian pembelajaran dari mata kuliah peralatan bedah dan anestesi dasar yaitu mampu melaksanakan penempatan dan penyimpanan, mampu melaksanakan pemasangan dan instalasi, mampu menyiapkan pengoperasian dan mengoperasikan alat, mampu melaksanakan pemeliharaan, mampu menyiapkan perbaikan, mencari kerusakan atau troubleshooting, dan mengganti suku cadang, mampu menyiapkan pemantauan serta inventarisasi, menyusun laporan, dan melaksanakan evaluasi kegiatan, mampu melakukan perencanaan pemeliharaan dengan memilih beberapa metode serta memformulasikan masalah prosedural peralatan bedah dan anestesi teknologi sederhana dan menengah. Deskripsi mata kuliah yang saya ampu ini merupakan mata kuliah keahlian di bidang elektromedik. Berdasarkan fungsi dan penggunaannya, peralatan kesehatan di Indonesia dibagi ke dalam beberapa kategori seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Per/9 tentang jenis peralatan kesehatan. Dalam mata kuliah peralatan bedah dan anestesi dasar berfokus pada alat-alat elektromedik yang berada di ruang operasi dan digunakan dalam prosedur bedah. Peralatan bedah yang akan kita bahas berfokus pada peralatan yang menggunakan sumber listrik atau energi listrik. Mahasiswa diharapkan dapat melakukan perancangan, pengembangan, instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan bedah dan anestesi dasar. Peralatan bedah dan anestesi banyak sekali jenis dan fungsinya. Namun, dikarenakan mahasiswa kesehatan wajib mengikuti uji kompetensi sebagai syarat kelulusan, berikut merupakan kategori peralatan bedah dan anestesi dasar yang akan kita pelajari sesuai dengan blueprint uji kompetensi, yaitu Electrosurgery Unit atau biasa dikenal dengan ESU, Harmonic Scalpel, lampu operasi, meja operasi, suction pump, blanket warmer, sterilisator, serta mesin anestesi. Dari kegelapan jenis peralatan tersebut, kita akan mempelajari tentang pengenalan alat, prinsip dasar atau blok diagram, pengaplikasian, jenis dan tipe, pengoperasian, pemeliharaan dan cek performa alat, kemudian troubleshooting dan perbaikan, serta keselamatan kerja. Sistem pembelajaran di Politeknik Kesehatan Jakarta II menggunakan sistem hybrid. Untuk mata kuliah teori, proses pembelajaran bisa dilakukan secara luring dan daring dengan menggunakan aplikasi seperti Zoom dan Google Meet. Selain itu, penggunaan aplikasi Quizzes, Google Form, serta Kahoot dilakukan dalam pengumpulan tugas serta ujian daring. Namun, untuk mata kuliah praktek, proses pembelajaran wajib dilakukan secara luring, baik di kelas maupun di luar kelas. Untuk tugas-tugas mahasiswa, diskusi dan koordinasi dilakukan di grup WhatsApp. Sistem Informasi dan Akademik atau SIAKAD
Poltekkes Kemenkes Jakarta II digunakan dalam proses advensi mahasiswa serta penginputan nilai mata kuliah, dan dosen dapat menggunakan QR Code atau melakukan checklist secara manual pada Siakat sebagai kehadiran. Berbagai inovasi, strategi, dan metode pembelajaran yang diterapkan diharapkan dapat memberikan manfaat dan meningkatkan hasil belajar mahasiswa sehingga lulusan dapat memiliki kompetensi yang diharapkan. Metode pembelajaran yang dilakukan ada 3, yaitu ceramah, demonstrasi dan praktikum, serta diskusi kelompok. Ceramah berarti untuk mengawali materi, saya akan menjelaskan teori-teori dasar dari peralatan bedah dan anestesi dasar. Diharapkan mahasiswa akan memperoleh materi secara lebih luas. Selanjutnya, demonstrasi dan praktikum. Melakukan proses praktikum pada masing-masing peralatan bedah dan anestesi dengan menerapkan 8 poin pembelajaran. Mahasiswa juga diberikan kasus-kasus, khususnya dalam hal troubleshooting, agar mahasiswa dapat mengembangkan pola pikir dan menganalisa suatu masalah. Selanjutnya, pada metode diskusi kelompok, dalam melaksanakan praktikum, mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok sehingga dapat berfokus menyelesaikan masalah-masalah pada kelompok masing-masing, diskusi secara kelompok, dan dapat mempresentasikan di depan kelas. Dalam proses pembelajaran, saya juga menerapkan problem based learning yang juga digunakan dalam soal-soal uji kompetensi. Mahasiswa akan dilatih mempelajari dan menyelesaikan kasus-kasus yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh, saya berikan flowchart troubleshooting dari suction pump. Dalam melakukan perbaikan atau troubleshooting, harus bisa memahami flowchart serta kemungkinan yang akan terjadi, sehingga mahasiswa bisa menganalisa penyebab dan permasalahan yang terjadi dan dapat menyelesaikan atau memperbaiki suction pump yang mengalami kerusakan. Untuk mempermudah proses pembelajaran, maka saya selalu menyiapkan presentasi atau PowerPoint yang menarik. Saya juga menyiapkan video-video baik yang saya ambil sendiri maupun yang diambil dari YouTube, agar mahasiswa dapat memperoleh gambaran alat yang akan dipelajari. Saya juga menyiapkan buku panduan praktikum serta lembar kerja yang dapat digunakan oleh mahasiswa selama praktikum berlangsung. Semua bahan ajar yang saya siapkan sesuai dengan KPS yang telah dibuat. Dalam perkuliahan peralatan bedah dan anestesi dasar, sistem penilaian yang saya sepakati dengan mahasiswa yaitu diambil dari 10% kehadiran, 20% tugas, di mana tugas ini saya nilai dari keaktifan mahasiswa, laporan praktikum, serta presentasi. Selanjutnya, nilai 30% diambil dari UTS dan 40% diambil dari UAS, yang mahasiswa ini nantinya diharapkan mampu membuat suatu proyek akhir atau membuat suatu produk inovasi berdasarkan mata kuliah yang telah dipelajari. Hasil dan informasi nilai dilakukan di WhatsApp group serta Siakat. Bagi mahasiswa yang tidak lulus atau memiliki nilai kurang, dapat melakukan perbaikan nilai jika ada waktu yang memungkinkan yang telah diatur sesuai dengan kalender akademik. Namun, jika tidak ada waktu, maka mahasiswa wajib melakukan perbaikan nilai dengan cara semester pendek atau SP, dan bisa juga melakukan pengulangan mata kuliah kembali di semester berikutnya. Demikian perkenalan dari pengajaran yang akan saya sampaikan
Selanjutnya berikut adalah cuplikan video pengajaran dari mata kuliah peralatan bedah dan anestesi dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada mata kuliah peralatan bedah dan anestesi dasar. Sebelum memulai perkuliahan, silakan scan QR untuk absensi terlebih dahulu. Sudah semua ter-scan? Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk pada materi electrosurgery unit. Sebelum kita memulai materi, silakan disiapkan terlebih dahulu alat catatnya, buku, ballpoint yang bisa digunakan untuk mencatat materi yang akan saya sampaikan. Oke, baik. Sebelumnya, apakah saudara sudah pernah mendengar tentang electrosurgery unit atau ESU? Boleh angkat tangan bagi yang sudah pernah tahu tentang alat ini. Belum? Oh, sudah. Apa kira-kira ESU ini? Alat yang biasa digunakan di ruang bedah. Oke, baik. Jadi ESU ini alat yang biasa digunakan di ruang bedah. Secara garis besar, alat ini digunakan untuk melakukan pembedahan atau biasa disebut sebagai pisau elektrik. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mulai dari perkenalan, kemudian tipe atau jenis dari ESU, kemudian prinsip dasar ESU, selanjutnya pengaplikasian ESU, teknik yang digunakan dalam pengoperasian ESU, kemudian pengoperasiannya, keselamatan kerja, maintenance, serta troubleshooting. Nah, materi-materi ini akan kalian butuhkan pada saat nanti kalian menjadi seorang elektromedis, bahwa pada saat kita bekerja kita harus bisa memahami prinsip dasar alat sampai kita bisa menganalisa suatu troubleshooting atau kerusakan pada alat. Dengar thermal? Panas ya. Jadi pada saat ESU ini bekerja, yang dirasakan oleh pasien ini adalah suhu yang panas. Kemudian efek elektrolit, kira-kira apa efek elektrolit? Elektrolit ini kan suatu partikel gitu ya. Kalau Faraday terbakar. Kalau elektrolit merupakan suatu penguapan ya. Jadi pada saat ESU tersebut mengenai tubuh pasien, maka yang pertama dirasakan adalah efek panas, kemudian efek elektrolit atau ionisasi, ada penguapan di mana cairan atau tubuh pasien ini terdiri dari banyak cairan sehingga akan menyebabkan penguapan yang menimbulkan asap. Selanjutnya ada efek Faraday atau bisa menyebabkan luka bakar ya. Jadi nanti sama seperti kalau kita terkena solder ya, di kita pasti ada bekas luka bakar yang tersisa. Atau prinsip kerja ESU ini sama ya. Jadi kalian perhatikan kalau di ESU ini ada pemilihan bipolar atau monopolar. Nah, ini menentukan kita nanti mau pasang pisaunya yang mana. Kemudian ada pemilihan cutting dan koagulasi ya. Nah, kalian perhatikan di sini bahwa untuk ESU ini ada dua warna yang sangat dominan. Nah, ini adalah ciri khas ESU. Meskipun nanti kalian ketemu merek macam-macam, warna biru dan kuning ini akan selalu jadi ciri dari ESU, di mana warna kuning ini digunakan untuk cutting atau pemotongan atau pembedahan ya. Sedangkan warna biru digunakan untuk pembekuan jaringan, gitu ya. Oke, nah di sini ada beberapa konektor untuk aksesoris, ya. Aksesorisnya ini bisa digunakan untuk monopolar, bipolar, kemudian elektroda pasif. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Jangan sampai dalam pemasangan elektroda ini salah, ya. Karena kalau pemasangan elektroda salah, ya tentu saja nanti penggunaan dari alat tersebut
akan tidak sesuai dengan prosedurnya. Oke, nah untuk pengoperasian alat ya, jadi nanti ketika kalian bekerja sebagai seorang elektromedis, baik kalian bekerja di perusahaan, pabrikan, atau mungkin di rumah sakit sebagai seorang teknisi rumah sakit ya, pastikan pada saat kalian akan menggunakan ESU atau kalian akan mengirim atau kalian menerima dari proses pembelian ya, pastikan selalu melakukan uji fungsi. Nah, bagaimana sih cara dari uji fungsi? Ya, uji fungsi ini pertama kita harus pastikan bentuk fisiknya. Jadi kita harus inspeksi dulu fisiknya, apakah ada cacat, ada retak, atau ada yang tidak sesuai, gitu ya. Jadi dipastikan tidak ada kerusakan. Setelah itu kita periksa juga semua aksesorisnya, apakah ada aksesoris yang rusak atau aksesoris yang tidak sesuai, gitu ya. Dan dipastikan kelengkapan aksesoris ini sesuai dengan dokumen pembelian. Jadi kalau pada saat proses pembelian ini juga yang harus diperhatikan ya, jangan sampai kita pada saat pembelian mendapat atau ada aksesoris yang kurang, gitu ya, karena kita tidak. Sebelum memulai praktikum, pastikan kita selalu menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan. Meskipun ini bukan ruang bedah yang asli di rumah sakit, tapi kita harus selalu belajar terbiasa menggunakan alat pelindung diri pada saat bekerja. Pasif, bodinya. Kemudian di sini ada elektroda pasif atau bonding untuk anak-anak. Jadi yang tadi untuk ukuran dewasa, ini untuk ukuran anak. Ini kali ini kita tidak gunakan, bisa kita simpan. Kabelnya kita pastikan sesuai dengan spesifikasinya. Kita tidak menggunakan kabel power yang sembarang karena masing-masing alat ini sudah memiliki isolator.
saudara-saudara bisa menerima